Halo dan selamat datang. Seneng banget rasanya kamu bisa luangkan waktu buat nongkrong bareng kita lagi hari ini. Iya, bener banget. Anggap aja kita nih lagi duduk santai bertiga gitu ya di sebuah kedai kopi yang nyaman sambil ngobrolin hal-hal seru yang kebetulan lewat di lini masa kita. Iya, santai aja pokoknya. Nah, eksplorasi materi kita hari ini tuh bakal ngebahas sesuatu yang sebenarnya ringan banget, tapi anehnya tuh sangat adiktif. Adiktif yang positif ya. Betul, karena kan di tengah arus informasi sekarang yang isinya tuh seringkali perdebatan berat gitu atau berita panas, konten-konten yang bikin kepala mumet. Bikin capek sendiri ngelihatnya. Nah itu, kita malah nemuin semacam anomali. Kayak ada sebuah video durasinya cuma belasan detik, sangat sederhana, nggak ada efek khusus, nggak ada naskah, tapi entah gimana bisa bikin ribuan orang tuh berhenti men-scroll layar ponsel mereka dan ikutan senyum. Dan fenomena kayak gini nih yang seringkali paling menarik buat dibongkar. Karena ketika sebuah konten yang kelihatan sangat biasa aja, ibaratnya cuma rekaman iseng di tengah gerimis gitu ya, tapi bisa memicu reaksi massal yang begitu positif, itu artinya ada sesuatu yang menyentuh sisi psikologis audiens kita. Ada elemen tentang gimana manusia itu ngerespon keaslian atau otentisitas di era digital ini. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita dalam pembahasan mendalam kali ini adalah nyari tahu kenapa momen yang sangat kasual ini bisa bekerja sebegitu efektifnya. Pasti ada alasannya. Benar, kita mau lihat gimana sebuah video iseng bisa mencuri perhatian sebegitu besar dan bahkan yang paling menarik nih, gimana hal ini secara natural bisa menggeser atau memperkuat persepsi publik terhadap persona seorang Arya Saloka. Ini poin utamanya sih. Gila kan? Coba deh, kamu bayangin pemandangannya kayak gini. Kamu lagi ada di pelataran depan sebuah hotel. Oke. Cuaca lagi syahdu-syahdunya nih, perlahan turun gerimis. Udara mulai kerasa dingin, terus aspal di depan lobi tuh kelihatan basah memantulkan cahaya lampu kuning gitu. Udah kebayang banget vibe-nya. Sementara langit di atas cukup mendung. Nah, kalau kamu ada di situasi kayak gitu, insting pertamamu apa coba? Iya, pasti pengen buru-buru cari atap kan. Nah, lari ke dalam lobi atau minimal menggerutu karena baju bakal basah. Bener nggak? Bener banget, bikin bad mood biasanya. Tapi disinilah letak keunikannya. Bukannya lari berteduh momen mendung dan gerimis ini malah dipakai untuk sesuatu yang sangat gak terduga. Yang menarik di sini adalah, kalau kita lihat polanya ya, langit mendung itu secara universal sering dikaitkan dengan berhentinya sebuah aktivitas. Kayak semuanya jeda gitu ya. Betul, hujan berarti kita berteduh, kita menunggu. Tapi yang terjadi di momen ini tuh adalah sebuah pembelokan ekspektasi. Maksudnya gimana tuh? Alih-alih menunggu hujan reda dengan muka bosan atau bete, subjek dalam video ini tuh justru mengambil alih suasana. Dia yang pegang kendali atas momen itu. Tepat. Dan subjek kita tentu saja adalah Arya Saloka. Sang inisiator. Di video itu tuh kelihatan jelas banget gimana Arya Saloka tanpa aba-aba dan sangat spontan ngajak Asa Asuncao. Yang main di buku harian seorang istri itu kan? Iya bener, dia ngajak Asya buat, ya cuma buat seru-seruan aja. Nggak ada skrip sama sekali. Nggak ada sutradara yang track action, nggak ada ring light yang disiapin, apalagi koreografer. Boro-boro koreografer ya. Mereka berdua tuh cuma berdiri di tengah rintik hujan, itu ada musik mengalun, dan mereka mulai berjoget tipis-tipis. Jogetnya juga bukan yang gimana-gimana kan? Nggak, gerakannya tuh sama sekali nggak berlebihan. Bukan tarian TikTok yang rumit yang harus dihafal gitu, cuma gerakan santai aja ngikutin ritme musiknya. Nah, yang bikin ini bekerja dengan sangat kuat tuh adalah apa yang sering saya sebut sebagai algoritma kebosanan netizen. Algoritma kebosanan netizen, menarik nih istilahnya. Iya, coba deh bayangin kebiasaan kita sehari-hari. Otak kita nih, dan otak audiens yang mengonsumsi media sosial tiap hari, itu tuh udah sangat kebal terhadap konten yang terlalu sempurna. Paham-paham. Yang terlalu dipoles ya? Betul.
Setiap hari kita disuguhi video dengan transisi yang super mulus, filter wajah tanpa pori-pori, Skrip yang dihafal mati. pencahayaan studio yang terang benderang. Otak kita tuh secara otomatis bakal men-scroll melewati hal-hal yang kelihatan kayak produksi iklan. Atau konten yang kelihatan banget di setting. Karena udah capek duluan ngelihatnya ya. Iya, tapi ketika mata kita nangkap sesuatu yang raw, yang mentah, mungkin agak blur sedikit gambarnya, ada suara rintik hujan yang asli, dan orang yang bergerak agak canggung tapi kelihatan bahagia, otak kita langsung berhenti nge-scroll. Wow. Otak kita memproses itu bukan sebagai sebuah konten untuk dinikmati, melainkan sebagai kehidupan nyata yang sedang terjadi. Masuk akal banget sih ini. Jadi justru ketiadaan persiapan itu yang jadi magnet utamanya ya. Tepat sekali, otentisitasnya yang mahal. Dan yang bikin makin seru tuh Asya Asunsao juga ngerespon ajakan dadakan dari Arya Saloka itu tanpa beban sama sekali loh. Nggak jaim sama sekali dia. Iya, dia nggak kelihatan sibuk benerin rambut yang kena gerimis atau takut makeupnya luntur gitu. Dia ikut aja berjoget, rileks, ceria banget. Karena energinya nular, Kesan yang muncul di layar tuh bukan dua orang figur publik ternama yang lagi syuting, melainkan cuma kayak dua temen nongkrong yang kebetulan lagi nungguin jemputan mobil di lobi, terus mutusin buat ngisi waktu pakai cara konyol. dinamika interaksi yang kayak gitulah yang sebenarnya dicari-cari orang di media sosial. Interaksi yang setara gitu ya. Betul. Tidak ada jarak atau hierarki di antara mereka. Mereka membiarkan diri mereka terlihat rentan. Rentan dalam artian positif ya. Ya, dalam artian tidak takut terlihat konyol di ruang publik. Daya tarik utama dari interaksi Arya Saloka di sini adalah kemampuannya menurunkan dinding profesionalitasnya sejenak. Dan sekedar menjadi manusia biasa yang menikmati momen konyol bersama temannya. Sumpah, ini bagian yang lucunya kebangetan sih menurutku. Yang mana tuh? Di tengah-tengah gerakan santai mereka itu, Arya Saloka kelihatan bener-bener lepas. Dia ketawa ngakak, dan dia malah nyeletuk kalau gerakan asal-asalan mereka itu adalah tarian pemanggil hujan. Iya, itu absurd banget sih. Bayangin aja, di tengah gerimis yang bikin orang lain panik nyari payung, dia malah bercanda absurd begitu. Dia nggak berusaha jaga image sama sekali. Humor di momen yang tidak terduga itu efeknya sangat besar loh secara psikologis. Oh iya, kenapa bisa gitu? Mengklaim sebuah tarian kecil sebagai tarian pemanggil hujan di saat sudah gerimis turun, itu adalah bentuk spontanitas yang menunjukkan kalau seseorang tidak menganggap dirinya terlalu serius. Self-awareness yang tinggi ya. Tepat. Dalam psikologi komunikasi, humor yang self-depreciating atau humor absurd dalam situasi yang kurang nyaman, seperti kehujanan ini, itu adalah cara paling efektif untuk mencairkan ketegangan. Bener juga sih. Ketika audiens melihat Arya Saloka tertawa lepas dengan candaan receh seperti itu, audiens secara tidak sadar ikut merasakan kelegaan emosional. Tawa itu nular menembus layar ponsel ya, jadinya. Betul sekali. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena efek menular itu langsung tercermin jelas di kolom komentar. Kolom komentar selalu jadi indikator paling jujur kan? Bener banget. Kolom komentar itu kan sering dibilang sebagai cermin paling brutal sekaligus paling jujur dari netizen kita. Dan respons mereka terhadap momen Arya Saloka dan Asya ini luar biasa positif. Jarang-jarang loh netizen kita sepositif ini. Makanya, ada beberapa komentar spesifik dari materi sumber kita yang menurutku butuh banget kita bongkar maknanya. Boleh, mari kita bahas satu-satu. Komentar pertama tuh bunyinya begini, Arya Saloka itu selalu bisa menyenangkan wanitanya. Wah, ini konklusinya cukup jauh ya. Nah itu, tunggu dulu, ini kan cuma video 15 detik orang berjoget di pelataran lobi. Dari mana audiens bisa langsung menyimpulkan karakter dia sejauh itu? Itulah yang dinamakan proyeksi emosional dalam hubungan parasosial. Proyeksi emosional parasosial. Gimana tuh cara kerjanya? Jadi begini penggemar, tidak hanya melihat gerak fisik di layar, mereka tuh membaca bahasa tubuh, vibe, atau aura yang dipancarkan oleh si sosok tersebut. Berarti mereka nanggap sesuatu yang lebih dalam dari sekedar joget ya? Betul. Kata kunci dari komentar tadi kan menyenangkan. Iya, menyenangkan wanitanya. Publik menangkap bahwa Arya Saloka adalah inisiator dari kegembiraan tersebut. Dia yang mengajak, dia yang membuat lelucon tarian pemanggil hujan tadi, dan dia yang memastikan temannya merasa nyaman dan tidak canggung di tengah hujan. Aku mulai paham marahnya. Otomatis, penonton memproyeksikan tindakan kecil itu sebagai cerminan karakter aslinya di dunia nyata. Mereka merasa, oh, kalau di situasi sepele saja dia bisa bikin suasana jadi asik, berarti dia memang tipe pria yang penuh perhatian dan tahu cara membuat pasangannya bahagia.
Wow, dari joget tipis-tipis bisa lari ke analisis karakter pasangan ideal ya. Gila sih kekuatan sebuah momen spontan. Sangat kuat efeknya. Dan omong-ngomong soal pasangan ideal, nih komentar kedua ini nggak kalah epik. Apa tuh bunyinya? Ada netizen yang nulis, dan ini agak blak-blakan sih menurutku. Dia nulis, kalau dapat Arya Saloka nggak bakal kulepasin paket lengkap soalnya. Hahaha, berani banget ya netizen. Menarik nih, tapi bukankah wajar kalau penggemar selalu memuji idolanya sampai sebegitunya? Maksudku, apa sih sebenarnya yang mendefinisikan istilah paket lengkap di mata audiens zaman sekarang? Ini pertanyaan yang sangat bagus. Evolusi standar daya tarik itu memang sedang terjadi di masyarakat kita sekarang. Evolusi gimana tuh? Bergeser standarnya. Sangat bergeser. Kalau kita mundur ke belakang beberapa tahun lalu, standar paket lengkap untuk seorang aktor mungkin hanya sebatas wajah tampan, postur fisik proporsional, dan kemampuan akting yang mumpuni. Benar, pokoknya ganteng dan jago akting udah cukup bikin histeris. Ya, sangat berbasis visual dan talenta. Tapi hari ini di era di mana audiens menuntut keaslian yang kita bahas di awal tadi, definisinya meluas secara drastis. Menjadi seperti apa sekarang? Paket lengkap sekarang itu mencakup ketersediaan emosional, sense of humor yang bagus, dan kemampuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di situasi apapun. Oh, pantesan aja momen kehujanan tadi relevan banget ya? Tepat. Netizen melihat Arya Saloka sebagai figur yang tidak hanya rupawal secara fisik, tetapi juga punya kepribadian yang membumi, tidak kaku, dan seru untuk diajak susah senang bareng. Bahkan untuk hal sepele seperti kehujanan di lobi hotel. Jadi bukan cuma soal bisa diajak ke restoran mewah gitu ya, tapi diajak ngemper nunggu hujan pun asyik. Nah itu poinnya. Kombinasi antara visual yang menarik dan kepribadian yang hangat inilah yang membuat predikat paket lengkap itu muncul di kolom komentar. Bener juga ya, fisik itu mungkin bikin orang nengok saat pertama kali lihat, tapi personality yang bikin orang menetap dan merasa terkoneksi. Sangat setuju. Nah, nyambung ke soal visual nih. Komentar ketiga ini super singkat, padat, dan nggak pakai basa-basi sama sekali. Singkat gimana? Netizen cuma nulis, Mas Arya makin ganteng aja. Hehehe, sesederhana itu ya. Sesederhana itu. Tapi ini jadi bukti nyata loh kalau karisma Arya Saloka itu justru bertambah berkali-kali lipat ketika dia menunjukkan sisi playfulnya. Benar. Menurut kamu, dari sisi ahli nih, apakah aura bahagia itu secara harfiah bisa mengubah persepsi fisik kita terhadap seseorang? Secara psikologis, iya. Jawabannya adalah iya. Serius bisa? Gimana prosesnya? Ada yang namanya halo effect dalam dunia psikologi. Halo efek, kayak lingkaran cahaya gitu? Mirip konsepnya. Itu adalah suatu kondisi di mana kesan positif terhadap satu aspek kepribadian seseorang membuat kita melihat keseluruhan fitur mereka, termasuk fisiknya, menjadi lebih menarik. Wah, mind-blowing nih. Ketika Arya Saloka tersenyum tulus, rileks, dan memancarkan energi positif di video itu, secara fisik, otot-otot wajahnya lebih santai. Matanya lebih hidup dan berbinar. Benar, kelihatan cerah belat mukanya biarpun mendung. Penonton merespons energi itu. Jadi, makin ganteng di sini tuh bukan sekedar soal simetri wajah atau rahang yang tegas. Tapi soal apa dong? Melainkan soal charm atau daya tarik karismatik yang terpancar karena dia merasa nyaman dengan dirinya sendiri di momen tersebut. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tuh kayak ngelihat sebuah pembongkaran karakter yang epik banget. Pembongkaran image publik ya? Betul. Kamu yang ngikutin karir Arya Saloka di pertelevisian pasti tahu betul soal ini. Selama ini kan nama Arya Saloka selalu nempel kuat banget dengan peran-peran di sinetron populer yang super serius. Identik banget dengan peran eksekutif. Iya kan? Karakternya tuh digambarkan sebagai pria yang cool, mungkin agak kaku, intens, eksekutif muda yang selalu pakai setelan jas rapi. Dan selalu dikelilingi dinamika drama yang berat. Betul banget. Bertahun-tahun loh penonton kita dicekoki dengan image manusia es yang jarang senyum itu di layar kaca. Dan masalahnya, penonton kita itu seringkali tanpa sadar menggabungkan persona layar kaca dengan identitas asli sang aktor di dunia nyata. Mereka susah misahin ya mana peran mana aslinya. Betul. Mereka mengira sosok yang kaku, dingin, dan serius itu adalah karakter aslinya sehari-hari. Nah, justru itu. Makanya video tarian pemanggil hujan ini seolah meruntuhkan tembok image kaku yang selama ini udah terlanjur nempel di dia. Meruntuhkan dalam sekejap hanya dengan 15 detik. Iya,
Publik yang tadinya cuma tahu sosok bos galak pakai jas, tiba-tiba disuguhi pemandangan pria yang pakai baju kasual, basah-basahan kena gerimis, joget nggak jelas, dan ketawa ngakak lepas. Efek kontras inilah yang menurutku bikin video ini meledak. Analisis yang sangat tepat. Kontras adalah alat pemikat yang paling kuat dalam urusan personal branding. Kenapa kontras bisa sekuat itu? Karena ketika audiens tiba-tiba melihat sisi yang 180 derajat berbeda dari apa yang biasa mereka lihat setiap malam di TV, itu menciptakan sebuah kejutan kognitif yang sangat menyenangkan buat otak mereka. Kejutan kognitif. Kayak semacam efek kejutan yang bikin bahagia gitu ya? Benar, ini mengingatkan publik bahwa di balik popularitasnya, di balik jadwal syuting yang super padat, dan status keartisannya yang tinggi, Arya Saloka adalah manusia biasa. Manusia biasa yang masih bisa menikmati hal-hal receh. Betul, dia manusia biasa yang masih punya sisi inner child. Dia tidak kehilangan kemampuannya untuk bermain dan bersenang-senang dengan cara yang sangat sederhana. Coba deh pikirin, fenomena itu tuh menurutku mirip banget kayak kalau kita punya teman sekantor atau bos yang kelihatannya galak banget tiap hari. Bos yang kerjaannya marah-marah soal deadline terus ya? Nah iya, terus suatu hari pas kantor lagi ada acara gathering gitu, tiba-tiba si bos ini naik ke panggung dan nyanyi lagu dangdut sambil joget heboh. Pasti satu kantor langsung shock tapi seneng. Kan, hancur sudah image seramnya detik itu juga. Dan seketika kita ngerasa jauh lebih dekat secara emosional sama dia. Otomatis kita mikir, oh ternyata bos gue asyik juga orangnya. Analogi yang sangat pas. Jarak psikologis antara idola dan penggemar, atau antara bos dan bawahan dalam contohmu tadi, itu runtuh seketika ketika ada momen kerentanan yang dibagikan ke publik. Bener-bener ngehapus sekat ya. Momen Arya Saloka ini berhasil menjembatani jarak psikologis tersebut. Audiens merasa diberikan akses eksklusif ke balik layar kepribadian aslinya. Dan yang terpenting karena ini terjadi secara organik kan? Sangat organik, bukan settingan acara TV atau gimmick marketing. Itulah kenapa afeksi yang diberikan audiens di kolom komentar juga sangat tulus. Mereka merespon ketulusan dengan ketulusan. Lagi pula ya siapa sih yang nggak suka ngelihat orang bahagia? Hujan gerimis itu kan jujur aja gampang banget bikin mood jadi turun alias gloomy. Bikin males ngapa-ngapain. Tapi dengan energi yang pas, rintik hujan dan aspal basah itu malah berubah jadi semacam properti panggung dadakan. Membingkai adegannya jadi lebih estetik ya. Banget. Bikin adegannya tuh makin estetik dan kerasa romantis dalam artian platonik tentu ya. Mereka tuh sukses menyulap jalanan yang dingin jadi ruang tamu pribadi buat seru-seruan bareng. Menarik cara kamu melihatnya sebagai ruang tamu pribadi? Iya kan? Karena mereka senyaman itu. Nggak butuh biaya produksi miliaran, nggak butuh sewa pulau pribadi buat bikin konten yang engaging dan disukai jutaan orang. Cukup keaslian dan hati yang ringan. Karena pada akhirnya audiens itu pintar. Audiens punya radar sendiri ya. Betul. Mereka punya radar yang sangat tajam untuk membedakan mana emosi yang sengaja direkayasa cuma demi engagement dan likes, dan mana emosi yang benar-benar tulus meluap dari momen tersebut. Nggak bisa dibohongi nggak revision kita? Keaslian itu tidak bisa direkayasa oleh algoritma apapun. Itulah mengapa kita bisa menghabiskan waktu yang cukup panjang hari ini hanya untuk membedah video singkat ini. Padahal videonya cuma sebentar banget. Iya, karena di dalam video singkat itu terdapat cetak biru tentang bagaimana manusia modern terkoneksi satu sama lain. Kita semua tuh haus akan realita yang menyenangkan. Setuju banget. Jadi apa arti dari semua obrolan kita ini? Kesimpulannya ya? Iya, mengapa kita perlu jauh-jauh membahas fenomena video joget di tengah hujan? Menurutku ini jauh lebih dari sekedar mengagumi pesona seorang aktor. Ada makna yang lebih dalam. Ini tuh adalah sebuah cerminan tentang apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup. Di tengah padatnya jadwal dan tuntutan hidup yang seringnya memaksa kita untuk terus tampil sempurna dan profesional, kita butuh diingatkan bahwa kebahagiaan itu nggak selalu datang dalam bentuk pencapaian besar. Setuju. Terkadang kita tuh terlalu sibuk menunggu badai berlalu atau menunggu cuaca jadi cerah lagi untuk bisa merasa bahagia. Padahal kelamaan nunggunya ya. Betul. Padahal kita selalu punya pilihan untuk menari di tengah hujan itu sendiri. Nah, itu dia. Pembahasan kita kali ini membawa sebuah pesan yang menurutku sangat berharga buat kita jadikan pegangan sehari-hari. Pesan yang sangat relevan buat siapa saja. Ini adalah sebuah kalimat hikmah untuk kamu. Ya, kamu pendengar kita yang mungkin hari ini sedang merasa penat atau sedang menghadapi gerimis dalam kehidupanmu. Coba didengarkan baik-baik.
Coba resapi ini. Kebahagiaan yang sejati seringkali lahir dari keberanian kita merangkul momen-momen kecil dengan hati yang ringan. Indah sekali. Bahkan situasi yang tampak seperti halangan, seperti hujan gerimis yang tiba-tiba turun, bisa menjelma menjadi kenangan yang paling menghangatkan jiwa. Asalkan, apa tuh kuncinya? Asalkan kita sudi menyambutnya dengan senyuman, tawa lepas, dan sedikit keberanian untuk tidak menganggap hidup ini terlalu serius. Sebuah pengingat yang sangat indah. Kuncinya memang ada pada penerimaan dan spontanitas kita merespons keadaan. Merespons tanpa ekspektasi berlebih ya. Benar. Ketika kita melepaskan ekspektasi kaku tentang bagaimana suatu hari itu seharusnya berjalan, kita justru membuka pintu selebar-lebarnya bagi kegembiraan-kegembiraan kecil yang tak terduga untuk masuk ke hidup kita. Benar banget. Momen sederhana Arya Saloka dan Asya Asunciao ini membuktikan bahwa bahagia itu deket banget sebenarnya. Sesederhana menertawakan hal-hal konyol bersama orang di sekitar kita. Nggak perlu hal mewah. Kepribadian playful Arya Saloka yang terekam secara natural, itulah yang membuat pesonanya bisa melampaui batas layar kaca, menjadikannya sosok yang terasa seperti teman dekat bagi banyak orang. Sangat relatable. Nah, untuk kamu yang dari tadi ikutan nyimak obrolan seru kita ini, coba deh kasih tahu kita. Menurut kamu gimana momen joget tipis-tipis di tengah gerimis ini? Pasti punya pandangan masing-masing nih. Apa kamu juga sempat senyum-senyum sendiri ngebayangin lucunya celetukan tarian pemanggil hujan tadi? Atau malah jadi pengen ikutan joget pas hujan. Yuk ngobrol bareng kita, tulis pendapat kamu, pengalaman kamu, atau sekedar reaksi santai kamu di kolom komentar. Jangan ragu buat berbagi ya. Dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel Motivasi David. Supaya nggak ketinggalan konten seru lainnya. Betul, karena kita bakal terus menghadirkan pembahasan-pembahasan mendalam, cerita inspiratif, dan bedah momen-momen menghangatkan hati dari para figur publik kesayangan kalian. Dukungan dari kamu semua adalah bensin buat kita terus bikin eksplorasi materi yang asyik kayak gini. Ini memunculkan sebuah pertanyaan penting untuk kamu renungkan sebelum kita berpisah hari ini. Jika sekedar langkah spontan dan candaan receh dari seorang Arya Saloka di tengah rintik hujan bisa mendobrak kebosanan dan mengubah suasana hati ribuan orang di internet menjadi lebih cerah, tindakan kecil, sederhana, dan tanpa beban apa yang bisa kamu lakukan hari ini, saat ini juga untuk mengubah suasana mendung menjadi kebahagiaan bagi seseorang di dekatmu.